السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang dengan segala limpahan nikmat, taufik dan hidayahnya, insyaallah ta'ala pada pertemuan malam hari ini kita akan lanjutkan mengkaji hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Dan kita sudah sampai pada hadis sahabat Zirrin ibn Hubeish radhiyallahu anhu qala ataitu Safwan bin Asal radhiyallahu anhu as'aluhu 'anil mashi 'alal khuffaini. Zir bin Hubeish tinggal di zaman sahabat tapi tidak bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu minat tabi'in, maka beliau termasuk golongan tabi'in. Bertanya kepada sahabat Safwan bin Asal radhiyallahu anhu as'aluhu 'anil mashi 'alal khuffaini. Itu beliau bertanya kepada sahabat Safwan bin Asal tentang mengusap di atas khuf, ya, mengusap di atas khuf untuk mengganti membasuh kedua kaki ketika berwudu. Ya. Karena nas dari Al-Quran, famsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Ya. Jadi perintah membasuh kaki dengan air sampai setinggi mata kaki adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan rukhsah untuk boleh tidak dibasuh tapi hanya diusap saja pada bagian kaki, dan dikiaskan juga terhadap masalah tersebut al-imamah, yang mengusap pada imamah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menggunakan imamah dan tidak melepasnya ketika berwudu, tapi mengusap saja di bagian atas dari imamahnya. Dan dikiaskan dengan imamah adalah jilbab seorang wanita. Ya, jilbab seorang wanita apabila harus berwudu di tempat umum dan mengusap kepala, maka tidak perlu melepas jilbabnya atau khimarnya. Ya, jadi tidak perlu bingung. Ya. Tapi masalah tersebut banyak membuat nisaul mukminin, wanita-wanita muslimat ini kebingungan, ya, kalau harus berwudu di tempat umum, sehingga mereka hendak menunaikan ibadah tapi justru membuka auratnya sendiri di tempat umum. Ya, dan itulah perbedaan orang yang beribadah dengan ilmu dan tidak. Ya, ilmu itu akan membuat ibadah yang sederhana nampak berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kejahilan itu akan membuat ibadah yang besar seperti salat nampak tidak berarti apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena tadi taharahnya sambil membuka aurat, ya. Taharahnya bermaksiat. Satu aja. Syukran. Jazakallah. Taharahnya sambil bermaksiat, ya. Faqala ma jaa bika ya Zir, faqultu ibtigha' al-ilmi. Ketika Zir ini bertanya kepada Safwan bin Asal, kenapa kamu datang ke sini wahai Zir? Faqultu ibtigha' al-ilmi, aku datang menemuimu untuk mencari tahu tentang ilmu yang pernah disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala innal malaika tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yatlub. Ketahuilah wahai Zir, sesungguhnya malaikat itu meletakkan sayap-sayap mereka, ya, membentangkan sayap-sayap mereka untuk menaungi para talibul ilmi, orang-orang yang
mau mengorbankan waktunya, ya bukan nunggu waktu luang, tapi mengorbankan waktunya untuk menambah keilmuan. Ya, memang duduk di majelis ilmu itu tidak mudah. Ya, ada waktu yang dikorbankan, ada kesenangan yang dikorbankan, ya, ada kebahagiaan yang dikorbankan, ada keluarga yang ditinggal, ada orang-orang yang ingin kita bersama mereka tapi harus kita tinggalkan. Tapi kita ketahuilah orang-orang yang melakukan tersebut senantiasa dalam di bawah naungan sayap para malaikat. Ridwan bima yatlub, karena mulianya apa yang mereka cari. Ya. Dan itu tidak ditemukan pada kesibukan manusia sehari-hari selain mencari ilmu. Tidak ada di dalam hadis kemudian mencari berdagang dilindungi para malaikat, bekerja di kantor kemudian berangkatnya dilindungi para malaikat, ya, atau mau keluar kota karena ada nonton apa dan apa, yang menghadiri pertemuan apa. Tidak ada satupun naskah hadis menyatakan dia akan dilindungi atau berada di bawah naungan sayap para malaikat kecuali mencari ilmu, ya, kecuali mencari ilmu. Jadi itu adalah ajal a'mal Bani Adam, perbuatan Bani Adam yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah mencari ilmu. Akan tapi banyak yang meremehkan, dianggap hanya mengisi waktu luang, ya, atau mencari ilmu itu sekedar untuk bertemu dengan fulan atau fulana, ya. Dia melupakan esensi atau inti dari mencari ilmu, yaitu untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qultu innahu qad hakka fi sadri al-mashu 'ala al-khuffaini ba'da al-gha'it wal-bawl wa kunta imra'an ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam fajitu as'aluka hal sami'tahu yadhkuru fi dhalika syai'an qala na'am kana ya'muruna idza kunna safaran. Ini sudah kita sebutkan kemarin, ya. Adapun musafir maka boleh mengusap selama 3 hari 3 malam. Adapun mukim maka 1 hari 1 malam. Nah. Kemudian juga disebutkan faqultu hal sami'tahu yadhkuru fil hawa syai'an. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membahas tentang perasaan kecenderungan manusia terhadap manusia yang lain, ya, rasa sayang, rasa peduli, ya. Naam kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa baina nahnu indahu idh nadahu a'rabiyyun bi sautin lahu jahwariyun ya Muhammad fa ajabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahwa min sautihi ha فقلت له ويحك اغضض من صوتك فإنك عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهيت عن هذا فقال والله لا أغضض. قال الأعرابي المرء يحب القوم ولما يلحق بهم. Mungkinkah seseorang itu dikumpulkan dengan orang-orang yang mereka cintai atau orang-orang yang mereka idolai, ya, atau orang-orang yang mereka jadikan contoh, padahal secara amalan tidak sama. Ya, secara amalan tidak sama, secara kualitas tidak sama, secara keimanan tidak sama, tapi cuma modal seneng aja. Saya suka kalau berkumpul dengan mereka, saya suka kalau bercampur baur, bermasyarakat dengan orang-orang tersebut. Ya. Mungkinkah seseorang dikumpulkan dengan kaum tersebut? Ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mar'u ma'a man ahab yaumal qiyamah. Seseorang akan dikumpulkan dengan orang-orang yang dia cintai yaumal qiyamah, ya. Ma'akhtilafi a'malihim, meskipun perbedaan amaliyahnya sangat tinggi. Jadi ketika antum mengidolai seseorang, ya, karena keimanannya, dan yang paling afdal adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sosok manusia yang paling penting untuk dijadikan idola, dijadikan contoh, dijadikan panutan, ya, dijadikan orang yang kita sayangi, orang yang kita cintai. Mengapa? Karena seseorang dikumpulkan dengan orang-orang yang mereka cintai, ya. Maka ketika antum membaca Al-Quran, usahakan baca Al-Quran dengan fasih,
Ya. Usahakan mempelajari Al-Quran, bagaimana cara membacanya dengan baik, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan Allah Azza wa Jalla membaca Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan Allah Azza wa Jalla membaca Al-Quran dengan tartil. Maka saya sebagai hamba yang mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ingin juga baca Al-Qurannya tartil. Ya. Karena cinta ini perkataan yang mudah diungkapkan, ya mudah diucapkan, tapi prakteknya tidak. Ya, prakteknya tidak. Kita akan lihat bagaimana faidah-faidah dari hadis ini. Nanti penulis akan menyampaikan beberapa faidah. Nah. Al-hathu ala talabil ilmi wa su'alil mukallaf ahlal ilmi amma ashkala min amri dinihi. Termasuk pelajaran yang harus diambil dalam masalah ini adalah, dalam hadis ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, para sahabat menasihatkan kepada kita semua sebagai talibul ilmi agar seringkali bertanya, ya, seringkali bertanya kepada ahlul ilmi, kepada orang yang memiliki ilmu berkaitan dengan syariat Islam. Amma ashkala min amri dinihi, yang berkaitan dengan urusan agamanya. Ya. Jadi untuk urusan agama itu usahakan ditanyakan kepada ahlinya, bukan menyimpulkan sendiri. Ya, bukan menyimpulkan sendiri, tapi harus ditanyakan kepada ahli. Nanti kita akan lihat beberapa hadis berikutnya akan menunjukkan banyaknya hal-hal yang berkaitan dengan agama kita dan kita simpulkan sendiri. Ya, padahal harusnya bertanya kepada ahli. Kemudian disyaratkan, faedah berikutnya, disyaratkan untuk mengusap adalah dipakai dalam kondisi suci. Ya, dipakai dalam kondisi suci, taharah kamilah, dalam kondisi bersuci secara sempurna. Maka kalau ingin mengusap di atas kaus kaki, maka kaus kakinya dipakai ketika sudah bersuci. Ya. Dan tidak harus diniatkan ketika pakai kaus kaki nanti mau mengusap, tidak usah. Ya. Jadi antum kondisi sudah suci, memakai kaos kaki kemudian, dan ketika salat kaos kakinya mudah dilepas, ya, wudunya batal, ya, maka boleh dengan mengusap saja di bagian kakinya, ya, rukhsah, ya. Dan ambillah rukhsah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah Subhanahu Wa Taala itu suka ketika rukhsahnya diambil. Ya, Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhsasuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu. Allah Subhanahu Wa Taala itu cinta kepada hamba yang pandai memanfaatkan keringanan-keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi apabila membutuhkan maka gunakan. Ya, dan itu menunjukkan bahwasanya Anda seorang hamba yang mencari keringanan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Bukan mencari yang berat-berat, tapi seorang hamba yang merasa tidak mampu dengan syariat-syariat yang terlalu berat. Dia selalu merasa lemah di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dia merasa tidak kuat, sehingga kalau ada keringanan diambil. Ya. Kalau ada kemungkinan untuk mendapatkan rukhsah, maka dia manfaatkan apabila membutuhkan. Nah. Baik, kemudian pelajaran berikutnya, at-ta'addub ma'al ulama was-salihin. Nah, ketika ada seorang Arabi, ya, Arab Badui, yang memanggil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan suara yang keras, ya, dengan suara yang keras, maka sahabat tersebut mengatakan, "Ughdud min sautik," ya, suaranya dikecilkan. Sesungguhnya kamu berhadapan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini merupakan adab yang mujma' alaih, adab yang disepakati para ulama. Ya. Seorang talibul ilmi ketika berhadapan dengan ahlul ilmi, maka suaranya tidak boleh menggunakan suara-suara yang membentak, ya, suara-suara yang tinggi,
suara-suara yang keras, harus menunjukkan adab kepada ahlul ilmi. Ini termasuk hal yang tidak mudah, hal yang tidak mudah. Karena ego kita mengatakan bahwasanya saya dan dia sama-sama manusia, ya. Saya dan dia sama-sama hamba Allah Subhanahu wa taala, enggak ada bedanya. Ada bedanya, ya. Fa innamal ulama warathatul anbiya. Ya. Jadi ahlul ilmi orang-orang yang sibuk mencari ilmu syar'i. Ya. Itu orang-orang yang mewarisi tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sedangkan kita itu seringkali tunduknya justru kepada ahli dunia. Kalau dengan pejabat, kalau dengan ahli dunia, ya itu mungguh-mungguh, ya, kepalanya rundung, tutur katanya sopan. Tapi kalau dengan ahlul ilmi nggak bisa seperti itu. Ya. Ini merupakan adab yang hilang dari tubuh kaum muslimin adalah berlaku sopan santun terhadap ulama dan salihin. Ya, terhadap para ulama dan salihin, maka seorang talibul ilmi wajib untuk berta'addub, beradab dengan adab yang baik. Meskipun terkadang tidak cocok, ya. Meskipun terkadang kita tidak cocok dengan seorang syekh, dengan seorang alim, dengan seorang ustadz, Anda tidak harus cocok dengan mereka. Terkadang fatwanya Anda belum tentu sama, ya. Akan tapi menghadapi perbedaan pendapat dengan seorang alim tidak boleh membuat Anda kemudian berkata kasar, mencaci maki, ya. Waliyadzubillah, nas'alullah samal afiyah. Kemudian faedah berikutnya al-iqtida bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hilmihi wa husni khulqihi wa mukhatabatuhu an-nas ala qadri ilmihim wa uqulihim. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabar, ya, dalam berdakwah meskipun ketemu A'rabi yang tidak sopan, ya. Tapi beliau sallallahu alaihi wasallam tidak menunjukkan wajah yang marah atau nada yang menunjukkan beliau adalah seorang nabi harus dihormati, tidak. Ya. Tapi beliau sabar, dan ketika berbicara dengan lawan bicara itu disesuaikan dengan kadar ilmu dan akal mereka. Gunakan bahasa-bahasa yang mereka faham, ya. Gunakan bahasa-bahasa yang mereka faham. Kemudian pelajaran berikutnya al-hirsu ala mujalasati salihin wa hubbihimul qurbi minhum. Seorang talibul ilmi, orang-orang yang mencari kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu semangat untuk berkumpul dengan orang-orang saleh. Ya, semangat berkumpul dengan orang-orang saleh. Bukan semangatnya berkumpul dengan orang-orang yang tidak beradab atau agamanya kurang, ya. Seringkali kita terfitnah dengan hal tersebut, ya. Kita lebih senang kumpul dengan orang-orang yang nampaknya keren, ya, gaul. Kita bangga kalau bisa dekat dengan tokoh politik, ya, bisa dekat dengan pejabat, ya, bisa kumpul dengan orang-orang terpandang. Kita merasa keren. Tapi kalau kumpul dengan orang-orang soleh, ya, kita merasa itu hal yang biasa saja. Padahal terbalik. Seseorang yang mencintai suatu kaum, pasti dia suka kalau kumpul bersama mereka. Ya, orang yang mencintai suatu kaum itu akan suka berkumpul dengan mereka. Orang yang cinta kepada Nabi Muhammad SAW itu suka kalau kumpul dengan ahlul ilmi, ya. Yang dibaca di internet artikelnya berkaitan dengan ilmu, ya. Adapun yang paling sering dibuka dengan handphone adalah artikel-artikel bola, artikel-artikel apalagi berita artis, ya. Itu menunjukkan itu yang antum cintai. Meskipun lisannya aku mencintai Allah, aku cinta Rasulullah, amaliyah ini bukti. Amaliyah adalah bukti. Ya. Allah Subhanahu wa taala akan melihat itu. Apa yang Anda baca, pakaian apa yang Anda gunakan, ya. Oleh karena itu para ulama salaf membiasakan anak-anak berpakaian dengan pakaiannya para ulama sejak kecil, supaya tumbuh rasa cinta, ya, supaya itu menjadi identitas. Sedangkan kita merasa bangga justru kalau pakai pakaian orang fasik, ya, nampak gaul,
nampak keren, ya, memakai peci saja sungkan, ya. Tapi kalau pakai topi yang gaul senang, ya. Kalau pakai peci enggak. Alasannya macam-macam. Saya bukan orang baik lah, ya. Alasannya saya takut dibilang ustadz lah, ya. Itu bukti kecintaan Anda. Anda mengikuti kaum yang Anda cintai, meskipun di zaman tersebut kaum tersebut dibenci oleh manusia, ya. Para ulama, bagaimana cara mereka berpakaian, bagaimana cara mereka berbicara, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara dengan bahasa Arab, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara dengan bahasa Arab. Bukti cinta seorang talibul ilmi terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salah satunya adalah mengikuti gaya bicara, ya. Mengikuti bahasa yang digunakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Cara berpakaian, cara berbicara, cara bermuamalah, itu tanda kita cinta pada suatu kaum, ya. Kalau lisannya ngomongnya cinta tapi jauh, ya. Al-Quran itu dibaca kalau cuma ada yang lihat aja, tapi kalau sudah di kamar, di rumah, ya, sendiri, Al-Quran singkirkan jauh-jauh, pojokan, ya. Menunjukkan cintanya itu formalitas, hanya keperluan untuk bersosialisasi aja, ya. Maka hati-hati dengan siapa yang Anda ikuti, siapa yang Anda idolai, ya. Siapa yang menjadi favorit, ya. Kalau ngobrol juga, obrolan sehari-hari, apa yang Anda bicarakan, itu yang Anda cintai, ya. Apa yang Anda bicarakan, apa yang Anda baca, apa yang Anda jadikan panutan, itu tanda itu yang Anda cintai, meskipun lisan Anda nggak ngomong apa-apa. Kalau lisan kita ngomong cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi mempelajari bacanya saja Al-Quran, bacanya saja males, takut disalah-salahkan, ya. Baca di depan syekh, nanti takut salahnya banyak loh. Alhamdulillah, kalau ketahuan salahnya sekarang, bersyukurlah Anda, ya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sering al-lubthu fil masjid, ya, berlama-lama duduk di masjid, meskipun nggak ada orang, meskipun tidak ada orang, ya. Kita kalau di masjid, temannya udah pada pulang semua, ya. Jadi masjid itu tempat kumpul ketemu teman-teman, bukan tempat bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita banyak yang kita tiru itu sebenarnya tidak menunjukkan kita cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau pada para sahabat, ya. Para sahabat ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melintas, semuanya mengucapkan salam, ya. Semuanya menyapa dengan hangat. Begitu juga para ulama, ya. Para ulama dari golongan para sahabat ketika melintas, para tabi'in itu semuanya tidak ingin ada yang melewatkan, ingin menyapa, ingin mengucapkan salam, sekedar mendapatkan jawaban waalaikumsalam, ya. Sekedar mendapatkan jawaban waalaikumsalam. Tapi kita, ya, kalau ada syekhnya lewat, pura-pura nggak lihat. Ada ustadznya lewat, pura-pura nggak lihat, ya. Kalau bisa nggak kelihatan, malas mau ngobrol, takut nanti disalah-salahin, ya. Menandakan Anda tidak punya rasa cinta kepada ahlul ilmi. Nah, itu musibah, ya. Tapi kalau ketemunya dengan pemain bola, wah, kaosnya aja digolek modal, kenal aja enggak. Orangnya kenal antum aja enggak, kaosnya dibeli, ya. Kalau bisa yang asli sekali, berapa juta beli, orangnya kenal aja enggak, ya. Itu menunjukkan siapa yang kita cintai, ya. Jadi identitas kita sehari-hari, cara berpakaian, cara bicara, bahasa yang paling kita sukai, amaliyah sehari-hari dari pagi sampai petang, itu gambaran siapa yang kita cintai, ya. Jadi percuma kalau ngomong aku cinta Rasulullah, tapi dengan para pewarisnya tidak mencintai, ya, tidak cinta kepada ahlul ilmi, ya.
Kalau cinta dengan Nabi Muhammad SAW, mulailah dengan mencintai ahlul ilmi. Ya, ikuti para asatidzah. Asatidzah hafal Al-Quran, maka Anda seorang talibul ilmi hafal Quran. Ya, para asatidzah bacaan Qurannya bagus, maka Anda harus mengikuti. Bacaan Al-Qurannya bagus, itu tandanya cinta. Cinta itu mengikuti. Ya. Kalau karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum." Ya. Kalau kalian cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ikuti aku. Cinta itu pasti mengikuti. Ya. Apa yang dimau. Ya. Maka cinta kepada ilmu, cinta kepada warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Anda melakukan perjuangan untuk itu. Ya. Nanti hadis berikutnya akan menjelaskan masalah itu. Ya. Wal hadar min ta'alluqi qalbi bi ahli al-ma'asi wal fujur. Ya, termasuk faidah dari tadi hadis yang tadi tentang rasa cinta. Kalau Anda ingin dikumpulkan dengan para penduduk surga sejak di dunia, kumpullah dengan mereka. Ya. Dan lepaskan hati ini dari keterikatan terhadap ahlil ma'asi wal fujur. Ya. Hati ini harus lepas dari rasa kagum terhadap ahli maksiat dan ahli kefasikan. Meskipun sekeren apapun, meskipun seterkenal apapun, seviral apapun, tidak akan saya ikuti karena dia seorang ahli ma'asi. Ya. Wa min sya'nil mahabbah an tajdibal muhab ila tariqin man yuhibbu wa tahmiluhu ala ta'atihi. Dan ini tadi disampaikan, cinta itu akan membawa Anda mengikuti, mengekor, mengidolai. Ya. Gaya bicara, ya, cara makan, bangun tidur jam berapa, ya, kemudian beradab terhadap orang tua. Itu semua adalah gambaran siapa yang Anda cintai. Ya. Dan Anda akan dikumpulkan dengan itu. Cintanya dengan apa kemarin kita sebutkannya game, ya, tokoh-tokoh hayalan, kartun dan lain sebagainya. Anda akan dikumpulkan dengan itu dan orang-orang yang menciptakan itu. Ya. Karena berarti itu yang paling Anda cintai. Ya. Jadi hati-hati dalam mengidolai sesuatu. Ya. Hati-hati dalam mengidolai sesuatu, hati-hati dalam mencintai sesuatu. Karena Anda akan dikumpulkan bersamanya. Suka tidak suka, mau tidak mau. Ya. Fathu babil amal wal raja wa tabshir bin najati wal lutfi fil mau'izati. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka pintu harapan yang besar. Kita sebagai seorang muslim amaliyahnya tidak banyak. Ya. Bangun subuh terlambat, ya, hafalan Quran baru hafal lupa lagi, baca Quran juga, ya, ahkam banyak yang dilewatkan, ilmu syar'i banyak yang tidak tahu tentang hukum syar'i. Kalau Anda merasa kayaknya pantas seorang, ya, manusia seperti saya masuk surga, ya, pantas tidak sih orang seperti saya masuk surga? Kalau merasa tidak pantas, maka cintai orang yang punya sifat-sifat ahli surga. Ya. Kalau Anda merasa tidak pantas masuk surga, tidak cukup baik untuk masuk surga, maka pintunya satu, cintai orang-orang yang punya sifat penduduk surga. Kalau Anda merasa jauh dari Al-Quran, paling tidak cintai para ahli Al-Quran. Ya. Kalau Anda merasa jauh dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, cintai orang-orang yang mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Anda belum mampu berpakaian sebagaimana pakaian yang seperti disunnahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam para sahabat, pakaian orang-orang bertakwa, wa libasut taqwa khair, ya, dan pakaian yang menambah ketakwaan Anda itu lebih baik. Tapi saya belum bisa. Paling tidak cintai orang-orang yang berpakaian dengan pakaian takwa. Ya. Belum bisa banyak berpuasa, paling tidak cintai orang-orang yang berpuasa.
belum bisa berangkat haji. Nah, bulan haji ya, belum bisa berangkat. Paling jadi cintai orang-orang yang berangkat haji. Ini pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala sangat besar. Ketidakmampuan Anda untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, itu ada pintu yang lain. Cintai orang-orang yang mampu melaksanakan itu. Ya. Cintai orang-orang yang baik kalau merasa belum baik. Cintai orang-orang yang rajin kalau merasa belum rajin. Ya. Dan sebaliknya, jangan pernah membenci mereka. Ya. Jangan pernah di dalam hati ada ghil, hasad, benci kepada ahlul ilmi. Merasa tidak suka terhadap orang-orang yang taat. Ya. Ada orang yang lebih taat dari kita nggak suka. Ada orang yang lebih rajin daripada kita, nggak suka. Ada orang yang lebih berilmu, kita nggak suka. Ini penyakit. Ya. Penyakit yang membinasakan adalah Anda merasa benci kepada orang yang lebih alim daripada Anda. Anda merasa benci kepada orang yang lebih banyak sedekahnya daripada Anda. Anda merasa benci kalau ada orang yang bacaan Qur'annya lebih bagus dari Anda. Ini penyakit besar nih. Musibah. Ya. Padahal itu pintu yang paling mudah. Cintai orang-orang yang lebih baik dari Anda. Udah. Cintai orang-orang yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kita. Pintu yang luar biasa mudahnya, tapi memang mengamalkannya sulit. Ya. Baik jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya, hadis yang masyhur ya, an Abi Sa'id bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kana fi man kana qablakum rajulun qatala 99 nafsan fasa'ala an a'lami ahli al-ard fadalla 'ala rahibin fa'atahu faqala innahu qatala 99 nafsan fahal lahu min tawbah faqala la faqatalahu fakammala bihi 100 ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة فقال نعم ومن يحول بينه وبين التوبة انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فقالت ملائكة الرحمة جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط فأتاهم ملك في صورة آدم فجعلوه بينهم أي حكما فقال قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد فقبضته ملائكة الرحمة muttafaqun alaihi. Hadis muttafaqun alaihi, sedikit panjang ya. Labas ya, sama'ul hadis di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram itu ada majelis yang antum tugasnya cuma dengerin tau. Hadis dibacakan tanpa dijelaskan. Antum tugasnya mendengarkan hadis itu saja. Paham tidak paham urusan antum ya. Tapi yang diinginkan oleh Syekh adalah Anda belajar mendengarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma itu. Ya, berjam-jam sabar, punggungnya panas, ya, kakinya pegel, perutnya lapar. Harus sampai selesai. Kalau tidak selesai tidak boleh masuk lagi. Ya, itu ada daftarnya. Karena akan menerima sanad. Akan menerima sanad sama' menerima hadis sahih Bukhari sama'an, ya. Jadi mendapatkan ijazah sama hadis misalnya Al-Imam Tirmidzi dari bab ini sampai bab ini harus selesai. Ya, kalau keluar ada yang nahan buang air kecil, nahan buang air besar, tidak ada keluar dari majelis. Ya, ini baru satu hadisnya masih pendek. Kalau antum ikut majelis sama hadis luar biasa panjang. Ya. Baik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana fi man kana qablakum rajulun qatala 99 nafsa." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dahulu cerita kepada para sahabatnya. Ya, dahulu ada seorang lelaki yang membunuh 99 nyawa. Ya, masyhur kisahnya, antum sudah paham. Fa sa'ala an a'lami ahli al-ardi fadulla 'ala rahibin. Kemudian orang ini ingin taubat.
ya, ingin taubat dari pembunuhan. Ya, pembunuhan yang disengaja. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidan fiha. Ya, jadi membunuh nyawa itu bukan perkara kecil. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, yang membunuh nyawa seorang mukmin dengan sengaja, jazauhu jahannam. Balasannya jahannam khalidan fiha, sangat lama di dalamnya. Ya, sampai dikatakan khalid, seakan-akan abadi, padahal tidak. Ya, seorang yang masih memiliki iman pasti masuk surga kapan waktunya. Tapi kalau dia pembunuh, pernah membunuh seorang mukmin, ya, dengan sengaja, maka dia akan berada di neraka jahanam seakan-akan selama-lamanya, saking lamanya, saking lamanya. Bayangkan orang ini membunuh 99 nyawa, ya, bukan hanya satu, 99. Tentu yang dimaksud dengan sengaja. Kalau tidak sengaja itu satu, ya. Kalau 2, 3, 4, 5 sampai 99 namanya sengaja. Kemudian sampai kepada seorang ahli kitab, rahib. Rahib itu ahli kitab, ya. Ahli kitab yang meninggalkan urusan-urusan dunia, ya. Jadi dia cuma di tempat ibadah, belajar, membimbing jamaah, ya. Kalau istilah orang sekarang pastor lah, ya. Tapi zaman dahulu, di zaman sebelum Islam, ini kisahnya di zaman sebelum Islam, masih di zaman ahli kitab, ya, rahib. Kemudian orang ini bertanya kepada rahib tersebut, saya sudah membunuh 99 nyawa, masihkah pintu taubat terbuka untuk saya? Rahib ini marah tentu, wajar, ya. Yang benar aja, bunuh satu aja saya bingung nyari jawabannya, kamu bunuh 99, gak ada taubat buat kamu, ya. Lalu karena dikatakan tidak ada taubat buat kamu, rahib ini dijadikan yang ke-100, ya, dibunuh sekali. Oh, nggak ada taubat, ngapain taubat? Ya, dibunuh, dijadikan, dilengkapi pembunuhan yang ke-100. Dan orang ini masih mencari kebenaran. Saya yakin orang seperti saya masih punya kesempatan jadi orang baik. Ya. Sampailah kepada seorang ahli ilmu di zaman ahli kitab sebelum Islam, dan cerita Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang zaman yang lampau. Ya. Bertemu ahli kitab yang lain, kemudian dia berkata, saya sudah membunuh 100 nyawa, dan saya masih pengen jadi orang baik. Mungkin enggak orang seperti saya ini bertobat kembali ke jalan yang lurus? Naam, dijawab dengan cepat, naam. Ya. Wa ma yahulu bainaka wa bainat taubah. Tidak ada yang menghalangi satupun antara engkau dengan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menghalangi. Ya, langsung tobat itu ibadah langsung, tidak pakai wasithah. Ya. Tobat itu ibadah yang tidak ada perantaranya. Tidak perlu mukadimah wudu terlebih dahulu. Tobat itu ibadah yang langsung saat itu dilakukan. Ya. Tidak pakai wasithah, cari ustadz dulu, cari tidak. Taubat itu ibadah yang langsung antara Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menghalangi satupun. Ya. Intaliq ila ardin kadza wa kadza. Kemudian ahli ilmu ini mengatakan, kalau kamu ingin jadi orang baik, pergi menuju perkampungan nih, tinggalkan masyarakat kamu, tinggalkan desamu, tinggalkan komunitas kamu. Ya. Intaliq ila ardi kadza wa kadza fa inna biha unasan ya'buduna Allah ta'ala fa'bud ma'hum. Kamu pindah ke negeri tersebut, ke desa tersebut. Di sana itu orangnya kebanyakan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Di sana kebanyakan orang-orang baik. Ya. Di sana banyak orang-orang yang dekat dengan ibadah, dekat dengan berzikir, dekat dengan taubah. Orang-orang salehnya banyak. Wala tarji ila ardik, dan jangan kembali ke kaummu. Fa innaha ardu sau'in. Kaummu itu orang-orang jelek. Kamu taubat dari pembunuhan, kalau masih tinggal bersama orang-orang begitu, kamu akan pindah ke dosa yang lain. Ya. Fandalaqa hatta idza nasafa tariq. Kemudian pembunuh ini menuju desa tersebut yang dikatakan banyak orang-orang ahli ibadah di sana, ahli takwa, ahli ilmu. Sampai idza nasafa tariq, nasaf, sampai setengah perjalanan. Ketika sampai di setengah perjalanan, atahul maut, mati orang tersebut di tengah perjalanan, wafat. Fakhtasamat fihi malaikatur rahmah wa malaikatul adzab. Tentu antum tahu, ketika seorang Bani Adam wafat, maka turun malaikat, ya,
menjemput ruh tersebut. Kalau orang baik yang jemput malaikat rahmah, kalau orang buruk yang jemput malaikatul azab. Ya. Dan kasus orang ini yang turun dua-duanya. Malaikat rahmah turun, malaikat azab turun karena dua-duanya merasa berhak untuk menenteng atau membawa ruh orang ini. Ya. Faqalat malaikatur rahmah ja'a taiban muqbilan biqalbihi ila Allah Ta'ala. Saya yang berhak bawa ruhnya ini. Kenapa? Karena orang ini berjalan dari kota yang buruk menuju kota yang baik itu dalam kondisi hati sedang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang berhak saya. Habis waktunya. Sudah habis semua. Belum. Baik. Faqalat malaikatul azab innahu lam ya'mal khairan qat. Kata malaikatul azab, lepaskan urusan perasaan, bertobat, dan buktinya kan orang ini belum berbuat apapun. Ibadah belum, ganti baju belum, mandi janabah belum, wudu juga belum. Dia belum melakukan amalan apapun. Bagaimana akan dibawa dengan malaikat rahmat? Saya yang lebih berhak. Orang ini lebih berhak untuk diazab dibandingkan diberi ampun. Fa'atahum malakun fi surati adami. Datang satu malaikat lagi, ya, untuk menengahi antara malaikat rahmah dan malaikatul azab. Dia berkata, qisu ma bainal ardaini. Kamu ukur, wahai malaikat rahmah dan malaikat azab, kamu ukur. Jarak dia mati di sini itu lebih dekat kepada kota yang buruk atau kota yang baik. Desa yang buruk atau desa yang baik. Perkumpulan manusia yang buruk atau perkumpulan manusia yang baik. Fa ila ayatihi makana adda fa huwalah. Dia lebih dekat yang mana? Kalau lebih dekat kepada salah satunya, maka dia milik kota tersebut. Ya. Faqasu fawajuduhu adna ila al-ardi allati arada. Faqabadathu malaikatur rahmah. Muttafaqun alaihi. Setelah diukur ternyata jaraknya cuma bedanya satu jengkal, ya, shibr. Lebih dekat kepada kota orang-orang baik dibandingkan kota tempat tinggal dia sebelum. Ya. Hanya beda satu jengkal. Langsung dibungkus malaikat rahmah, ya, dengan kain kafan yang harumnya tidak pernah ada di muka bumi ini. Ya. Kemudian roh ini akan dibawa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi Allah ridha kepada makhluk ini dengan aroma yang sangat wangi menembus 7 lapis langit. Ya. Hanya karena menempuh perjalanan menjadi orang baik, meninggalkan kehidupan yang buruk. Ya. Mas sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, tempat tinggal antum sekarang di pondok pesantren itu tempat tinggal Darul Hijrah. Ya. Dia adalah tempat di mana antum meninggalkan antum yang dulu, yang tidak berilmu, yang tidak puasa sunnah, yang tidak bangun malam, yang tidak baca Quran. Kemudian dikumpulkan dalam sebuah tempat, bangun sebelum subuh, ya, setoran hafalan, siyam, ya, kemudian tilawah, banyak sekali. Ya, baik, insyaallah lanjut di pertemuan yang akan datang mengenai hadis ini kita akan ulangi lagi dan akan sampaikan beberapa fawaid berkaitan dengan hadis yang mulia ini. Semoga sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.